Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suli Susantri dengan NIM 210101177, kelas 3F, jurusan Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana biografi dari seorang Muhammad Abduh itu sendiri. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 Masehi dari pasangan Abdullah Khairullah yang lahir di kota atau yang lahir di kampung Nasr, dengan Junainiyah yang merupakan seorang wanita terpandang dari provinsi Gorbia. Dibesarkan dalam tradisi keagamaan yang sangat taat, Muhammad Abduh dalam umur 12 tahun mampu menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Pada tahun 1862, Muhammad Abduh dikirim oleh orang tuanya untuk belajar ke kota Tanta, yaitu Masjid Al-Ahmadi Tanta, di mana beliau di sana belajar tentang ilmu keislaman untuk menjalin hubungan silaturahmi dengan umat Islam yang lain, serta untuk menguatkan ilmunya tentang keagamaan. Pada tahun 1866, Muhammad Abduh melanjutkan perguruan tingginya di Al-Azhar, yang dimana saat itu Al-Azhar masih menganut sistem pengajaran yang sangat sederhana, dan pada saat itu masih sangat kurang berkenaan di hati seorang Muhammad Abduh. Sebagaimana dikemukakannya kepada para mahasiswa tentang pendapat-pendapat para ulama terdahulu, yaitu tanpa mengarahkan mereka terhadap penelitian, perbandingan, dan pentarjihan. Pada tahun 1877 Masehi, Muhammad Abduh menamatkan kuliahnya di Al-Azhar dan beliau langsung dipercaya untuk mengajarkan ilmu mantik dan falsafah. Ide dan pemikiran Muhammad Abduh telah membangkitkan umat Islam, baik umat Islam yang telah dikuasai oleh negara Eropa maupun yang belum, untuk melawan kolonialisasi dan ekspansi Barat. Yang kedua yaitu pemikiran Muhammad Abduh. Manusia baginya tidak mempunyai kebebasan absolut. Bahkan bagi orang yang mengatakan bahwa manusia itu berkuasa menentukan segala macam perbuatannya, dan ia mampu mempunyai kebebasan yang mutlak. Pendapat semacam ini merupakan arogansi dan sangat menggambarkan keangkuhan dari manusia itu sendiri. Dari sini dapat kita pahami, walaupun manusia mempunyai kebebasan, tetapi tetap saja manusia selalu mempunyai keterbatasan. Kadangkala manusia berhasil dan ada kalanya juga manusia merasakan yang namanya kegagalan itu sendiri. Yang pertama adalah kekuatan akal, di mana dengan petunjuk pikirannya manusia dapat bebas berpikir. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akal merupakan pilar kehidupan manusia dan dasar kelanjutan hidup manusia. Pentingnya atau peningkatan daya akal merupakan salah satu dasar pembinaan budi pekerti mulia yang menjadi dasar dan sumber kehidupan manusia. Dengan akal, manusia dapat membuat dan mengembangkan kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Dengannya lah manusia dapat mewujudkan ilmu pengetahuan dan teologi yang dapat menghantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaannya. Akal dalam pendapat Muhammad Abduh yaitu yang pertama, mengetahui Tuhan dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah mengetahui adanya hidup di akhirat. Yang ketiga, mengetahui bahwa kebahagiaan jiwa di akhirat bergantung pada mengenal Tuhan dan berbuat baik, sedangkan kesengsaraan bergantung pada tidak mengenal Tuhan dan berbuat baik dan berbuat jahat. Yang keempat adalah mengetahui wajibnya manusia mengenal Tuhan. Dan yang terakhir adalah mengetahui wajibnya manusia berbuat baik dan wajibnya manusia menjauhi larangan Allah atau berbuat jahat. Selanjutnya adalah pemikiran Abduh dan teologi Mu'tazilah.
Abduh memiliki persamaan dan relevansi dengan corak teologi Mu'tazilah, seperti halnya juga Mu'tazilah. Abduh memberikan kedudukan tinggi bagi akal, bahkan lebih tinggi dari kedudukan akal menurut Mu'tazilah. Akal bagi Abduh mempunyai kemampuan bukan hanya mengetahui keempat pokok yang disebut Mu'tazilah, tetapi lebih dari itu. Akal mempunyai dua kemampuan lain. Menurut Mu'tazilah, akal dapat mengetahui yang pertama, Tuhan dan sifat-sifatnya, adanya hidup di akhirat, perbuatan baik dan buruk, dan kewajiban terhadap Tuhan. Menurut Abduh, selain keempat kemampuan tersebut, akal manusia dapat juga mengetahui yang pertama adalah kewajiban berbuat baik dan kewajiban menjauhi larangan yang buruk atau kewajiban berbuat jahat. Yang kedua adalah memuat hukum-hukum. Harun Nasution berpendapat bahwa akal seperti yang diyakini Muhammad Abduh ini sama dengan kekuatan akal seperti yang terdapat dalam firman Mu'tazilah, yang terdapat dalam paham Mu'tazilah. Bahkan kelihatannya lebih tinggi lagi, karena menurut Abduh, akal dapat memuat hukum-hukum untuk dipatuhi manusia. Pendapat serupa ini tidak dijumpai dalam pemikiran Mu'tazilah. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh. Perlu dikemukakan di sini bahwa bangkitnya pemikiran teologi rasional pada zaman modern dimulai pada abad ke-19 Masehi, setelah terjadi kontak antara pemikiran Barat dan pemikiran Islam, khususnya di Mesir. Para intelektual Muslim seperti At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho, yaitu mulai menyadari keterbelakangan yang menimpa dunia Islam pada saat itu, yang mencoba menganalisis sebab-sebab kemundurannya. Mereka menggarisbawahi bahwa salah satu penyebab kemunduran itu adalah faktor teologis, yaitu paham dinamika dan kemerdekaan manusia telah hilang dari kaum muslimin. Dan yang tinggal adalah paham fatalisme yang menyelubungi pola pikir mereka. Salah satu tokoh pembaharuan Islam yang memiliki kepedulian dan keprihatinan akan kemunduran umat Islam itu sendiri adalah Muhammad Abduh. Ia memiliki pengaruh yang besar di timur maupun di barat. Ia adalah sosok yang patut untuk kita teladani atau untuk diteladani oleh umat Islam karena mampu mengubah kebiasaan masyarakat yang sebelumnya bersikap statis menjadi dinamis. Pemikirannya disebarluaskan melalui tulisan-tulisannya di majalah Al-Manar dan Al-Urwat Al-Wusqa, menjadi rujukan pada tokoh pembaharuan dalam dunia Islam, sehingga di berbagai negara Islam muncul gagasan mendirikan sekolah atau madrasah dengan menggunakan kurikulum seperti yang dirintis Muhammad Abduh. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.